Apa kabar? Silakan duduk di sini, Bang Obi. Saya cuma ingin menyapa para penonton di sini. Kalau yang berusia mungkin kenal, nggak ada masalah dengan seorang Obi Mesa. Tapi yang muda-muda kenal nggak lagunya? Yakin? Coba contohnya lagu apa coba kenal? Ayo. Coba nyanyiin. Malu aku malu. Oh yeah. Terus. Pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini. Terus? Menanti pacar jawabku. Yeah. Thank you. Selamat tenang, terima kasih. Mengejutkan dia tahu loh, mengejutkan loh. Tahu. Mungkin karena Chris yang nyanyi ya. Oke, Bung Obi. Ketika Anda masih remaja taruhlah begitu. Apakah Anda memang bercita-cita jadi penyanyi, musisi, pencipta lagu? Dulu karena kita besar di Priok ya, seorang Priok kan? Di Priuk. Orang Priok juga nih. Ternyata SMP 30 juga, SMA 13. Malu gitu jadi. Tapi nggak masuk merah kan? Jadi gini, kalau 70-an itu di daerahku di Priok khususnya kan, ente tahu juga, hanya keinginan anak muda itu pada saat itu kepengennya jadi sailor, jadi pelaut. Jadi pelaut gitu. Oh iya. Nah, ya. Iya, karena daerah banyak nelayan di sana. Banyak pelaut, dekat pelabuhan. Gitu pelabuhan ya. pelaut juga. Apalagi mereka kan kalau misalnya jadi pelaut tuh bangga kalau bisa pakai satu bendera kayak perusahaan Belanda nih Lloyd gitu ya. Saya cuma 2 dulu. Saya pikir kalau nggak jadi pencipta saya harus jadi pelaut seharusnya. Cuman karena waktu tahun 79 kalau nggak salah tuh, saya udah bikin paspor di Cilacap, udah mau berangkat. Tapi ternyata kapal yang saya tempati itu bukan seperti keinginan saya. Yang keinginan saya pada saat itu kan minimal tuh kapalnya kargo. Nah, kan dia kan kalau kargo itu misalnya kita bisa masuk Thailand, Singapura dan seterusnya. Tapi ternyata kapal saya bukan kapal kargo begitu. Ternyata saya di perusahaan boring di supplier. Jadi kapal kecil yang cuma 11 orang. Jadi sampai di kapal jadi down ya cuma 3 hari. 3 hari? 3 hari. Anda lari setelah 3 hari? Kabur dari kapal tuh. Terus karena nggak kuat, balik lagi ke Jakarta lagi, ke Priok lagi. Nah disitulah saya meneruskan keinginan saya untuk kepotong ini. Sebelum cerita lebih jauh, Dino namanya, Dino. memberikan apa di sini? John Denver. Coba yang muda tahu nggak John Denver? Nggak geleng-geleng. Geleng-geleng. Tapi kalau Taunya Eminem. mungkin kalau disebutin salah satu lagunya. Coba. And the jet plane, Don't know when I'll be back again. Tahu pasti lagu. Nah kan? Oh, iya John Denver pastinya kan. Asli John Denver. Sama ini juga apa namanya? Any song. Apa yang menyebabkan Anda, ini pasti ada ceritanya nih soal John Denver ini. Ada. Pernah Anda mendapat sesuatu? Oh dapat dia enggak lah. Maksudnya dia yang itu. Sekali ketemu gitu, peluk cium, cipiki-cipiki enggak? Enggak sampai nggak ke Indonesia dia. Tapi Anda punya cerita apa dengan John Denver ini? Anda terinspirasi oleh dia? Saya suka karena waktu dulu saya suka country ya. Bapak saya kan di samping seorang polisi. Jadi suka waktu pembebasan Irian Barat kan suka ada kapal, dia naik kapal. Kalau pulang sekitar tahun 67-an gitu, dia bawa CD, bukan CD, piringan hitam ya. Zaman piringan hitam ya. Yang dia bawa, Connie Francis dulu, Sekitar Davis. Nah, jadi saya di situ lah mungkin saya suka lagu country. Tapi sekarang lagunya Hati Yang Luka. Wah, jauh banget tuh. Terus ya terihami suasana musiknya saya suka. Karena kan itu kan ballet itu kan dengan menyanyikan dengan apa perasaan mereka lah pada saat itu. Itu soal John Denver. Apalagi di dalamnya ada benda lain di dalamnya. The Little Mermaid, penulis Hans C. Andersen. Ada cerita apa dengan ini? Tokoh inilah yang membentuk saya. Saya suka dia ngarang ini. Dia ini siapa? Little Mermaid-nya? Oh bukan penulis ceritanya. Saya pikir suka yang kayak Little Mermaid gitu kan? Hans Andersen ini adalah penulis. Di mana waktu pas tahun akhir 65 sampai 70 itu dia tulis cerita tentang dongeng bagaimana seorang anak gembala yang tiba-tiba nasib berubah bisa kawin dengan anak raja. Tiba-tiba
menceritakan satu cerita yang awalnya nggak bagus, endingnya bagus gitu. Selalu seperti itu Hans Christian Andersen. Rata-rata begitu, memberi. Tokohnya selalu dalam kondisi yang paling buruk, tiba-tiba jadi berubah. Ya, kalau Anda pengen seperti itu juga rupanya? apa? Saya terinspirasi bahwa saya juga sebagai ya maklum kan kita besar Priok dong, bos. Coba kalau tunggu dulu, ini kan biar pada tahu. Kalau kita kagak di terminal bukan. biasanya nongkrongnya. Ya harap Sama kita juga di situ ya. Situ kan. Nah, di Priok kalau cuma resikonya kalau nggak jadi kita jadi bukan pencipta, bukan pelaut, jadi P juga. Preman. Nah, iya pasti kan teman secara lingkungan. Akhirnya saya berpikir, saya hanya menghayal loh gitu loh, hanya seperti dulu kan ada Kus Plus. Gimana kita anak-anak muda sana terobsesi pengen jadi seperti Kus Plus. Karena terobsesi Anda pengen bikin Grup. Iya dong. Namanya apa itu? Prayos. Prayos. Jadi pada saat itu kan di sana juga tahun 70-an tuh top juga nih si apa namanya pancaran Sinapatromak musik-musiknya si Warkop begitulah. Jadi kita terobsesi juga daripada kita nganggur juga sama kawan-kawan kita bikin lah namanya itu Prayos. Yos itu Yosudarso. Perapatan Yosudarso. Itu tempatnya nongkrong anak-anak itu. Nah ini salah satu vokalis saya dulu. Oh nih. iya. Wah, ya. Adik ipar saya juga ini. Wah ini dong. Adik ipar berangkap tim Adik ipar. Prayos. Dulu ini vokalis saya nih. Ibu Nanung ya. Iya. Senang bertemu Anda. Saya Waduh. Indiarto. Jadi vokalisnya beliau ini? Iya dulu. Jadi Prayos ini ya inilah vokalisnya kita dulu. Berapa orang dulu itu? Kita ada Marihot, Ganda, terus Jamie, suami Davidin ya, David. Anda bilang Bu Nanung adalah adik ipar. Sekarang jadi adik ipar Sekarang. saya. Dulu padahal teman biasa. Berapa lama di Prayos, Bu Nanung? Hampir setahun lebih ya, Iya. hampir 2 tahun dah, Berapa? 2 tahunan. 2 tahunan. 2 tahunan? Iya. Oh cuma sebentar? Ya iya karena kan kita sibuk masing-masing. Ah. Saya juga nggak sibuk di situ aja dan saya kan senang bergaul. Jadi saya katakan tadi kalau kita lama-lama di Priok kan susah, entar jadi nggak repot Saya makanya. mendengar zaman beliau muda Bu Nanung, sering curhatnya sama Bu Nanung ya? Iya, Betul begitu? iya. Dalam semua hal? Dalam semua hal? Sebagian ada. Sebagian. Biasanya soal apa biasanya? Ya, soal lagi Patah hati, cinta. jatuh patah cinta. hati. Berapa banyak? Adalah. Kita mau korek yang namanya masa lalu seorang Hobi Mesak dari kacamata Ibu Nanung. Sesaat lagi di 1 jam lebih dekat.